never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Jelang main race MotoGP Austria 2024, Marc Marquez masih tidak lepas dari pertanyaan seputar keputusannya menerima pinangan kepabrikan Ducati untuk musim depan. Juara dunia 8 kali itu akan memulai destinasi baru di paddock Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 dengan menjadi rekan satu tim Francesco Bagnaia. Marquez menerima pinangan si merah Borgo Panigale setelah Ducati mencoret nama Jorge Martin dari opsi kandidat pertama mereka. Sebelumnya, pembalap 31 tahun itu sempat berujar bahwa ia mau di tim mana saja asalkan dibekali motor pabrikan. Rumor Marquez ke Pramac sempat mencuat sebelum pada akhirnya dielak dia sendiri dengan mengatakan Pramac tidak masuk opsi saya. Dalam konferensi pers jelang MotoGP Austria 2024, Kamis, 15 Agustus 2024, malam waktu setempat, pembalap berjuluk si semut dari Cervera itu pun dilontari pertanyaan seputar keputusannya untuk pindah dari Gresini. Apakah Marquez mungkin akan mau pindah ke VR46 Racing Team jika tahu lebih awal bahwa tim milik Valentino Rossi itu akan jadi tim satelit utama Ducati? Sebagai informasi, VR46 akan dipasok satu motor pabrikan Desmosedici MotoGP terbaru untuk 2 musim ke depan. Tim tersebut menggantikan spot milik Pramac yang pindah jadi tim satelit Yamaha. Lalu, maukah Marquez pindah ke VR46 andaikan Martin sudah taken kontrak dengan Ducati Lenovo? Mungkinkah itu akan jadi opsi perdamaian antara si alien dengan The Doctor? Marquez seakan tahu pertanyaan menjebak tersebut dan berusaha menjawabnya dengan setenang mungkin tanpa menimbulkan kontroversi. Pilihan saya adalah tim pabrikan atau bertahan di Gresini, ucap Marquez sambil tersenyum. Maksud saya tidak akan mengubah pendirian saya dari awal, saya sudah mengatakannya saat itu. Kalau pindah dari tim satelit ke satelit lainnya opsi saya hanya tetap di Gresini. Bagi saya, level tim Gresini sangat dekat dengan tim pabrikan dan itu adalah cara terbaik untuk memiliki motor pabrikan. Sayangnya, saya tidak punya pilihan itu, Gresini tidak bisa jadi tim satelit utama. Sementara itu, Enea Bastianini tiba di Red Bull Ring dalam kondisi bagus setelah kemenangan gandanya di Silverstone, dan lebih percaya diri, sebagaimana tercermin dari data. Meski Enea Bastianini belum mau memikirkan opsi gelarnya, kenyataannya dia percaya pada dirinya sendiri. Dia menempati posisi pertama di kejuaraan dunia pembalap dengan 49 poin, yang tidak sedikit. Tetapi ada beberapa faktor yang membuat pembalap Italia itu percaya bahwa dia dapat mencapai tujuan besar, menjadi yang ketiga dalam pertarungan antara pembalapnya. Rekan setimnya, Pecco Bagnaia, dan Jorge Martin. Bis tiba di Austria dalam keadaan segar setelah 2 kemenangannya di Silverstone, di mana ia pertama kali meraih kemenangan dalam lomba lari cepat dan kemudian menandatangani gelar ganda di acara utama pada hari Minggu. Pada titik musim ini, yang dari Rimini tampaknya telah menemukan konsistensi yang lebih besar dibandingkan paruh pertama tahun 2024. Mungkin ini juga rahasia yang memungkinkannya memangkas beberapa poin dari pemimpin klasemen di putaran terakhir kampanye. Akan menyenangkan bisa mempertahankan level performa ini selama sisa kejuaraan, kata Bastianini pada konferensi pers pebalap di Red Bull Ring. Saya senang, karena di Silverstone saya berhasil memenangkan sprint, dan biasanya saya bukan salah satu yang terbaik di balapan jenis itu. Tapi saya selalu berusaha berkembang dan belajar dari masa lalu. Red Bull Ring adalah track yang bagus untuk Ducati, dan saya pikir kami akan menjadi lebih kuat. Meskipun kami harus melihat pabrikan lain, karena KTM juga sudah berkali-kali kuat di sini. Tapi saya yakin, saya merasa baik dan saya pikir saya akan mampu mencapai hasil yang baik di sini. Seperti biasa, semuanya berasal dari pemahaman mekanisme tertentu dan masalah tertentu, kata Dal-Inya.
Ketika Anda memahami hal-hal tertentu, akan lebih mudah untuk menerapkan solusi. Jadi kami akan melakukan apa yang bisa kami tingkatkan di GP23 dan terus melakukannya sepanjang sisa tahun ini, yakin bos Ducati itu. Baik tim Gresini maupun VR46 akan bersaing pada tahun 2024 dengan Desmosedici versi lama. Hanya tim pabrikan dan skuad Pramac yang akan memiliki akses ke GP24, mesin terbaru yang dibuat di pabrik Borgo Panigale. 3 peringkat pertama klasemen pebalap juga direbut oleh pebalap bermesin pabrikan Ducati saat ini. Marc Marquez dari Gresini, pembalap dengan posisi tertinggi di GP23, berada di urutan keempat, 62 poin di belakang pemimpin klasemen Jorge Martin, yang unggul 3 poin dari Francesco Bagnaia. Pada tahun 2023, para pebalap Ducati masih mampu meraih kemenangan di GP22, namun tahun ini tampaknya semakin sulit untuk meraih kesuksesan selain model terbaru. Dalinya pun mengakui hal tersebut. Dia menegaskan bahwa GP24 selangkah lebih maju dari pendahulunya dan memuji kemampuannya untuk melaju cepat di berbagai trek, seperti biasa. Kami mencoba mengatasi masalah dan saya pikir kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sementara itu, jelang GP Austria, Jack Miller konfirmasi negosiasi dengan Pramac Yamaha. Fabio Quartararo sambut baik ide rekrut pebalap berpengalaman. Tim Pramac yang baru dibentuk diharapkan bisa bersaing di MotoGP musim 2025 bersama Miguel Oliveira dan Jack Miller. Oliveira menyatakan selama Grand Prix Austria bahwa dia sedang dalam pembicaraan tetapi belum menandatangani apapun. Dan Miller juga berhubungan dengan Pramac. Suasana hati saya jelas lebih baik, kata Miller sebelum balapan akhir pekan di Spielberg dan menegaskan, rumor tersebut ada benarnya. Kami sedang berhubungan dan mencoba untuk mewujudkan sesuatu ini belum berakhir. Saya masih bisa menyumbangkan sesuatu dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan lebih banyak lagi. Miller menonjol di bidang MotoGP bukan hanya karena karakternya. Dia adalah satu-satunya orang Australia dan merupakan perubahan yang disambut baik bagi promotor seri Dorna di bidang yang didominasi oleh orang Spanyol dan Italia. Namun Miller tidak mau menerima kenyataan bahwa dia mendapat tempat itu hanya karena asal-usulnya. Saya tidak ingin terpilih bukan karena paspor saya, tapi karena kecepatan saya. Spanyol dan Italia punya pembalap yang sangat kuat saat ini, tapi saya tidak ingin berada di sini hanya karena paspor saya. Bukan itu yang saya inginkan. Sama sekali. Saya ingin berada di sini karena saya bisa bertarung dengan pemain lain, tegasnya. Miller sudah aktif di MotoGP sejak musim 2015. Pemain berusia 29 tahun itu baru-baru ini mengalami masa-masa sulit. Namun Miller belum mau mengaku kalah. Saya merasa masih bisa belajar sesuatu dan berkembang lebih jauh, kata pebalap KTM itu. Di masa lalu, Miller pernah membela Pramac dan melakukan pekerjaan pengembangan penting untuk Ducati. Marc Marquez berbicara dengan Marca dalam sebuah wawancara di mana mereka menanyakan hal-hal yang sangat spesifik kepadanya. Ini merupakan musim yang baik bagi Marc Marquez, yang selain sudah lebih dari 1 kali naik podium, memang benar ia belum kebobolan kemenangan bersama Ducati.